Langsung ke Bang Kodari. Bang Kodari, kalau betul Prabowo dan Gibran ini bersatu, seperti apa kemudian peta politiknya nanti? Mengingat Gibran ini masih merupakan kader dari PDIP. Apalagi juga kita masih menunggu putusan dari MK, Bang Kodari. Kalau mengenai partai sesungguhnya kan kembali kepada PDI Perjuangan yang notabene pada hari ini menjadi rumahnya Gibran. Apakah kemudian misalnya akan diizinkan atau tidak diizinkan? Kalau misalnya tidak diizinkan pun, misalnya apakah tetap diperbolehkan menjadi kader atau misalnya diberhentikan, gitu. Kita punya pengalaman dengan Partai Golkar misalnya, waktu Pak Yusuf Kala maju sebagai calon wakil presidennya Pak SBY. Nah itu kan ya tidak ada, seingat saya tidak ada izin secara resmi begitu. Tetapi kemudian Pak JK terus melaju sebagai calon wakilnya Pak SBY dan ternyata menang. Nah yang menarik kan begitu ternyata Pak JK menang, akhirnya oleh Partai Golkar diminta dan dipilih menjadi ketua umum begitu. Jadi sebetulnya kalau bicara konstelasi politik kita belum bisa bicara pada hari ini ya, karena yang bisa menjawab adalah PDI Perjuangan. Yang menarik sebetulnya adalah kalau bicara peta politik pertarungan di lapangan, ya menurut saya ini sangat menarik karena kalau bicara Pilpres, sesungguhnya kan pemilih itu paling banyak ada di Pulau Jawa ya, 60% tinggal di Pulau Jawa. Dan itu terkonsentrasi pada 3 provinsi besar, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, Pak Prabowo ini secara tradisi itu kuat, sangat kuat di Jawa Barat. Kita lihat dari hasil Pilpres 2014 dan 2019. Tantangan bagi Pak Prabowo adalah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi saya melihat faktor Gibran ini selain untuk melengkapi perbedaan generasi ya, mewakili generasi muda, sesungguhnya juga diharapkan untuk bisa mendapatkan dukungan dari 2 wilayah di mana Pak Prabowo itu relatif belum terlalu kuat, yaitu di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Dan kita tahu bahwa Pak Jokowi asalnya dari Jawa Tengah, ya Mas Gibran Jawa Tengah, Pak Ganjar juga Jawa Tengah. Jadi saya kira pada hari ini Mas Ganjar boleh dibilang relatif melenggang ya kalau di Jawa Tengah, tetapi nanti kalau misalnya Prabowo berpasangan dengan Gibran, maka ini menjadi dinamika yang sangat menarik dan bisa jadi separuh dari suara di Jawa Tengah itu akan tertarik kepada Prabowo dan Gibran. Bang Begitu Kodari, analisa politiknya. Bang Kodari, ini pasangan yang sangat menarik, Ya. duet Prabowo Gibran ini apakah artinya akan menang telak mengalahkan Amin dan juga Ganjar dengan wakilnya nanti yang kita juga masih nantikan atau seperti apa Bang Kodari? Kalau pada hari ini sebetulnya surveinya masih belum terlalu banyak berubah ya, masih bersaing ketat antara Prabowo dengan Ganjar. Pasalnya adalah Mas Gibran ini kan kalau bicara elektabilitas dia masih bersifat potensial, belum manifest. Salah satu kendalanya atau salah satu variabel yang membuat itu masih potensial adalah karena masih terkendala dengan aturan undang-undang yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau kita menggunakan variabel Pak Jokowi sebagai penentu dari Pilpres 2024 yang akan datang, di mana 80% masyarakat Indonesia puas dan Pak Jokowi ini punya pendukung yang sangat kuat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, maka kehadiran Mas Gibran itu bisa dianggap sebagai representasi Pak Jokowi dan itu bisa membuat mereka-mereka yang masih undecided atau bahkan sudah menentukan pilihan itu akan bergerak kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu. Oke. Terutama barangkali mereka-mereka yang pendukung militan Pak Jokowi ya. Nah, ada beberapa cara untuk mengukur pendukung militan Pak Jokowi, misalnya mereka-mereka yang mau Pak Jokowi 3 periode misalnya. Itu pernah disurvei dulu angkanya mencapai sekitar 35-40%. Jadi paling tidak saya kira 35-40% itu adalah pendukung keras Pak Jokowi. Iya. Karena mereka bahkan mau Pak Jokowi 3 periode. Pak Jokowinya nggak ada Mas Gibran. Kira-kira begitu sebagai penggantinya. Iya. Bang Panel, ini langsung saja kan tadi diungkapkan bahwa banyak sekali dari teman-teman Projo yang kemudian sepertinya mendukung Gibran ini untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Seberapa besar sih suara dari para pendukung untuk Gibran menjadi cawapres ini? Ya kalau kami sih berpikir memang pemilu 2024 ini ada 3 variabel penting yang cukup menentukan. Yang pertama adalah tentu cawapres. Karena angka elektabilitas capres ini
saya pikir tidak akan mengalami banyak perubahan yang eksponensial apabila tidak ada kejadian yang luar biasa, sehingga peran pilihan cawapres ini jadi signifikan. Yang kedua, faktor Pak Jokowi dengan approval rating tinggi, dengan angka hasil pemilu 85 juta di 2019, tentu ini juga jadi faktor kunci. Dan yang ketiga, variabel yang ketiga yang cukup penting dalam Pilpres 2024 adalah kemana arah dukungan relawan Jokowi di Pilpres 2024. Gitu. Nah, yang kedua yang kami pahami bahwa Pilpres 2024 atau pemilu 2024 ini adalah pemilunya anak muda. Karena ada 52% pemilih di pemilu 2024 itu dari kalangan milenial dan Gen Z. Gitu. Nah, kalau kemudian teman-teman Projo di beberapa konverda mengusulkan nama Mas Gibran, saya pikir juga ada dasarnya, ada pertimbangannya, gitu loh. Selain pertimbangan pragmatis, juga ada pertimbangan nilai. Ya, ada tantangan zaman ke depan yang harus kita hadapi sebagai sebuah bangsa, yang tentu tantangan-tantangan tersebut berbeda dengan tantangan di masa 2014-2024. Bang Panel. Gitu. Bang Panel, ya. Ini melihat komposisi variabelnya sepertinya sudah cocok sekali ke Gibran Rakabuming Raka. Apakah memang usulan ini hanya berkutat pada satu nama saja, Bang Panel? Tidak ada nama lain selain Gibran. Jangan-jangan udah diundang langsung. Pokoknya Gibran harus jadi wakil Prabowo. Yang kami tangkap seperti itu, Bang Panel. Enggak. Berkembang dalam diskusi kami tetap mempertimbangkan nama-nama lain. Ada nama Pak Erick Thohir, ada nama Pak Erlangga, dan tentu yang paling menonjol ada nama Mas Gibran. Itu, nah masing-masing ini kita kalkulasi kurang lebihnya. Tapi kita melihat Mas Gibran ini punya daya ungkit, daya dorong, dan daya rekat yang luar biasa. Gitu loh. Ini semakin sudah mengerucut ya. Tapi kira-kira dalam Rakernas nanti itu sudah pasti diundang. Sudah pasti diundang berarti, Bang. Menurut usulan teman-teman di daerah. Iya. Gitu. Ini keduanya akan hadir, Bang, nanti di Rakernas. Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Kita akan undang dalam pembukaan yang sifatnya terbuka, kita akan undang tokoh-tokoh nasional. Pak Kudori aja kita undang. Oh. Gitu. Cuman ada 200 undangan, saya nggak hafal itu. Yang pasti semua kita undang. Masalah hadir atau tidak kan kita juga nggak tahu. Kalau Pak Prabowo, gitu Mas Gibrannya udah pasti datang nggak, Bang? Insya Allah datang ya, insya Allah. Baik. Berarti sudah fix ini ya, Bang Kodari, kalau lihat narasi yang digaungkan oleh Projo ini, Bang Kodari, sama Bang, mengarah ke sana, Prabowo Gibran? Sebagai sebuah sikap politik, rasanya sih sudah mengerucut ya dari sinyal-sinyalnya, terutama ketika berbicara soal masa depan. Tetapi jangan lupa bahwa semua ini kan sangat tergantung pada satu aspek hukum, yaitu legalitas usia, batas usia, di mana Mas Gibran pada hari ini belum memenuhi persyaratan itu. Menurut begitu. Bang Kodari, MK akan meloloskan kah? Menurut saya kita jangan berspekulasi ya, kita tunggu saja keputusan dari Mahkamah Konstitusi ya. Tetapi saya mau mengatakan begini, sikap orang itu kan terlepas dari apa ya, dari variabel-variabel hukum yang ada. Sebagai sebuah aspirasi, ya dia boleh-boleh saja, semua boleh mengusulkan dan membuat usulan, dan itu kan semua ide dan gagasan itu kan dijamin oleh konstitusi. Kayak saya saja kan bahkan lebih jauh lagi mengusulkan 3 periode itu kan dianggap belum ada alas konstitusinya, belum ada undang-undang dasarnya. Tapi ya saya ngomong saja gitu loh. Soal tapi kemudian gini, terlaksana atau tidak itu soal yang lain lagi begitu. Jadi saya udah pernah mengalami kok kira-kira yang dilakukan oleh Bang Panel ini, tetapi dalam kondisi yang bahkan lebih ekstrim begitu. Tapi kan seperti ini Bang Kodari, ini Projo sudah all out mendukung, ternyata berbeda nanti dengan bertolak belakang dengan putusan di Mahkamah Konstitusi. Jadinya gimana ini bareng Bang? Ya namanya dalam politik harus siap dengan kejutan-kejutan. Sama dengan kita nonton sepak bola, tinggal sisa 2 menit bisa 2 gol begitu. Dan menurut saya soal mendadak cawapres itu bukan fenomena baru, kita semua sudah mengalami tahun 2019. Hanya dalam waktu setengah jam
terjadi pergantian pemain dari Pak Mahfud menjadi Kiai Maruf Oke. Amin begitu. Jadi ya kita terima itu sebagai sebuah dinamika kehidupan bernegara lah. Kalau gitu kita akan nantikan bagaimana kejutan-kejutan dan juga dinamika lainnya. Tapi terima kasih sekali lagi Bang Kodari, terima kasih juga Bang Panel Sama-sama. Barus sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak, selamat petang.